Hebohkan fans timnas. Sintayong tiba lebih awal ke Stadion GBK untuk mendukung skuad Garuda kontra timnas Bahrain malam ini. Spanduk bergambar Sintayong hingga spanduk sindiran wasit 99+6 hiasi laga krusial timnas Indonesia kontra Bahrain. Alex Pastor terapkan skema bermain ala Italia jelang laga malam ini kontra timnas Bahrain. Sombong sebelum bertanding, pelatih Bahrain akan buat supporter Garuda menangis malam ini. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini, selengkapnya hanya di Kickoff Football. Sebut skuad Garuda tidak cocok dengan game bermain total football. Alex Pastor akan terapkan strategi Catenaccio di laga timnas Indonesia kontra Bahrain. Dengan strategi ini, kemenangan tentunya diharapkan bisa diraih skuad Garuda saat menjamu Bahrain. Strategi Catenaccio sendiri adalah taktik bertahan yang fokus pada pertahanan yang terorganisir dan juga efektif. Strategi ini mengandalkan serangan balik terhadap lawan. Tim yang menerapkan strategi ini biasanya akan berusaha bertahan semaksimal mungkin. Jadi pertahanan lebih efektif dan terorganisasi dengan baik. Hal ini akan membuat lawan kesulitan menyerang ataupun mencetak gol. Kabar bakal diterapkannya strategi ini mulai diperbincangkan publik usai asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor terlihat lebih aktif di sesi latihan timnas Indonesia jelang laga kontra timnas Bahrain. Dalam video-video yang tersebar di media sosial, Alex Pastor terlihat fokus memberikan arahan kepada Joy Pelopessicches. Tentunya, andai strategi Catenaccio ini benar digunakan, timnas Indonesia berharap bisa merebut kemenangan. Sebab, skuad Garuda perlu meraup poin sebanyak-banyaknya di 3 laga tersisa grup C. Para pengamat ini sepakat dengan hipotesis Alex Pastor bahwa timnas Indonesia tidak cocok memainkan total football di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Lalu bagaimana taktik yang cocok untuk menghadapi timnas Bahrain? Patrick Kluivert memimpin lagi perjuangan timnas Indonesia melawan Bahrain di SUGBK Jakarta malam ini. Suhu partai ini diyakini bakal sangat panas. Pasalnya Indonesia dan Bahrain yang saat ini masih mengemas 6 poin mulai tertinggal dari Australia serta Arab Saudi yang menduduki peringkat kedua dan ketiga dengan 10 dan 9 poin. Konsekuensi paling logis, kedua negara ditambah Cina hanya bersaing memperebutkan posisi ketiga dan keempat di klasemen akhir supaya tampil di playoff antar konfederasi benua. Makanya JJS dan kawan-kawan harus bertarung mati-matian kontra timnas Bahrain guna meraih kemenangan agar terbuka peluang terbang ke Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko tahun depan. Tetapi lanjut pengamat asal Malang itu, filosofi total football sudah tidak lagi dipakai oleh timnas Belanda. Nasi sudah menjadi bubur. Kini Patrick Kluivert dan koleganya harus menanak nasi lagi lebih baik agar bisa dinikmati para pemain dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia berupa kemenangan. Ketiga pengamat sepak bola asal Malaysia dan Indonesia itu sepakat Patrick Kluivert harus membuat keseimbangan permainan dalam bertahan dan juga menyerang. Di sisi lain jelang laga malam nanti, Patrick Kluivert juga berbicara mengenai mentalitas skuad Garuda. Mereka disebut siap bertanding dan memiliki keinginan kuat untuk meraih kemenangan atas timnas Bahrain. Mentalitas dan mindset skuad bagus, jadi kami siap tanding di laga besar malam ini. Saya kira tim pelatih pastinya sudah mengevaluasi setelah hasil buruk di Australia. Tekanan untuk bisa memenangkan laga melawan Bahrain bisa menjadi motivasi tambahan supaya bisa memberikan yang terbaik pada laga malam ini, kata Patrick Kluivert. Keyakinan serupa juga disampaikan pengamat sekaligus pelatih sepak bola nasional, yakni Erwan Hendrawanto. Arsitek asal Magelang, Jawa Tengah itu menyebut tuntutan harus menang menjadi motivasi tambahan bagi JJS dan kawan-kawan. Bermain di kandang dengan dukungan penuh dari supporter tentu akan menambah motivasi dan juga semangat skuad merah putih untuk meraih hasil yang maksimal. Tambahan 3 poin sangat penting untuk menjaga asa untuk tampil ke Piala Dunia 2026 tetap menyala. Sementara di sisi lain, duel antara timnas Indonesia kontra Bahrain dipastikan berjalan dengan semarak. Sebab laga itu akan dihiasi aksi koreografi dari salah satu kelompok pendukung supporter Garuda, yakni La Grande Indonesia. Atmosfer di Stadion GBK pada pertandingan nanti diyakini bakal bergemuruh serta intimidatif untuk tim tamu. Erwan meyakini teror supporter di sepanjang laga akan membuat skuad Bahrain keringat dingin. Selain itu, laga malam nanti ada kemungkinan ex-pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong juga akan terus serta menonton langsung laga krusial ini. Sintayong juga akan menjadi sorotan para supporter malam ini terkait hasil laga yang akan terjadi di SUGBK Jakarta. Selain itu, Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar 23 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Bahrain malam ini. Justin Hubner kembali masuk ke skuad timnas Indonesia
usai absen pada laga kontra Australia karena skorsing kartu merah. Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun kembali ke skuad timnas Indonesia yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert. Masuknya Justin dan Ragnar membuat daftar susunan pemain terjadi perubahan, termasuk dengan absennya Marcel Gers karena cedera. Selain Marcel Gers yang tidak masuk dalam daftar susunan pemain kontra Bahrain, nama-nama lain seperti Nadio Argawinata, Pratama Arhan, Hoki Caraka, Septian Bagaskara, hingga Muhammad Ferrari juga dicoret oleh Patrick Kluivert. Ketum PSSI Erick Thohir memberikan pesan kepada para pemain timnas Indonesia jelang laga menghadapi Bahrain. Ia meminta kepada Ole Rumeni dan kawan-kawan agar solid dan tidak terpecah belah. Saya datang mengecek latihan timnas Indonesia, sekaligus bertemu dengan para pemain dan ofisial. Saya menekankan kepada mereka agar tidak terpecah belah dan bermain sebagai satu tim. Kami sadar bahwa memang ada tekanan yang besar, tetapi saya percaya timnas Indonesia bisa bangkit dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, kata Erick Thohir. Tekanan memang mengarah ke skuad timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert. Tekanan itu muncul setelah timnas Indonesia dihajar Australia 1-5 pada Kamis lalu. Kekalahan itu dibarengi dengan kemenangan 1-0 Arab Saudi atas timnas Cina. Alhasil, timnas Arab Saudi berhasil menyalip timnas Indonesia di klasemen sementara grup C. Green Falcon saat ini duduk di posisi ketiga dengan 9 poin. Sedangkan timnas Indonesia turun ke posisi keempat dengan raihan 6 poin. Koleksi 6 poin milik timnas Indonesia ini sama persis dengan Bahrain dan juga Cina di tempat kelima dan keenam. Timnas Bahrain sempat meminta kepada FIFA dan AFC agar memindahkan laga kandang timnas Indonesia ke tempat netral. Permintaan itu karena mereka khawatir banyaknya ancaman melalui media sosial pasca laga di Stadion Nasional Rifa bulan Oktober 2024 lalu. AFC tidak mengabulkan permintaan Bahrain. Laga tetap dimainkan di kandang timnas Indonesia di SUGBK Jakarta. Bahrain pun sudah tiba sejak 21 Maret lalu dan merasakan suasana di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dari awalnya yang takut ancaman, Bahrain justru mengaku sangat nyaman. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Bahrain Dragan Talazi. Dia menyebut mendapatkan sambutan hangat dari Indonesia sebagai tim tuan rumah. Ia mengucapkan terima kasih kepada PSSI dan juga masyarakat Indonesia atas sambutan baik ini. Lebih lanjut, Talazi menyimpulkan selama ini hanya supporter di media sosial yang mengganggu. Dia pun menegaskan bahwa orang Indonesia sebenarnya sangat baik. Saya bisa katakan terima kasih untuk PSSI, untuk hospitality yang bagus, untuk kami, juga buat masyarakat Indonesia yang membuat atmosfer baik dengan kami di hotel, stadion, jurnalis, semuanya baik. Anda tahu itulah yang dibicarakan orang-orang di media sosial. Itu bukanlah orang Indonesia asli. Saya tahu aslinya Anda, orang Indonesia, adalah orang-orang yang baik. Kita sangat menikmati waktu kita di sini. Dan insya Allah malam ini, setelah laga, kita juga akan menikmati. Saya bisa bilang kami kesini dalam bentuk terbaik dan penuh percaya diri. Kami full respect untuk timnas Indonesia, kata Dragan Talazi. Selain itu, Dragan Talazi optimistis timnya dapat meraih kemenangan melawan timnas Indonesia pada laga malam ini. Dia pun menegaskan pertandingan ini akan membuat supporter timnas Indonesia menangis. Anda akan lihat apa yang akan terjadi. Mungkin Anda akan menangis. Mungkin kita akan selebrasi kepada kalian setelah kita mendapatkan 3 poin. Dan itu akan cukup, kata Dragan Talazi. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.